Hembus angin yang terasa panas, keringat menetes di dada. Tiada henti kau bekerja keras, berjuang demi cinta untuk Indonesia. Teruslah bertahan walau dihancurkan, disakiti, kau tetap berdiri di sini untuk Indonesia. Jadilah legenda, kita bisa dan percaya. Lihat laut dan indahnya, ombak gemulainya pohon kelapa. Para Tepuk tangannya dulu. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Ibu Fatmawati adalah pahlawan nasional asal dari Bengkulu. Kelas 7, Bang. Selama hidupnya, Tien Soeharto dikenal sebagai sosok ibu negara yang memiliki pengaruh besar. Salah satunya tindakan yang mencolok adalah menentang poligami dan mendorong perlunya larangan berpoligami bagi pegawai negeri sipil yang kemudian diwujudkan dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983. Saat ini seperti Taman Mini Indonesia Indah, Taman Buah Mertasari, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan RSAB Harapan Kita.
Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara adalah tokoh kunci dalam sejarah pendidikan Indonesia. Melalui Taman Siswa, beliau berhasil mendemokratisasikan akses pendidikan dan penumbuhan semangat nasionalisme. Ibu Fatmawati, lahir pada 5 Februari 1923, adalah ibu negara pertama Indonesia, istri dari Presiden Soekarno dan ibu dari Presiden Soeharto. Ia dikenal karena perannya dalam perjuangan kemerdekaan, terutama sebagai sosok yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada proklamasi 17 Agustus 1945. Selain mendukung suaminya dalam perjuangan politik, Fatmawati juga berperan dan mendidik anak-anaknya dan memajukan hak-hak perempuan serta pendidikan di Indonesia. Meskipun hidup di bawah bayang-bayang suaminya yang terkenal, ia tetap dihormati sebagai simbol keteguhan dan dedikasi terhadap negara. Fatmawati meninggal pada 14 Mei 1980, namun warisan perjuangannya tetap dikenang oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya kelas lahir pada 4 Januari 1800 sampai 2 Januari 1818 adalah seorang gadis dari negeri Abubu di Nusantara Laut. Maluku Tengah pada usia 17 tahun, ia ikut mengangkat senjata melawan tentara kolonial Belanda. Ayah adalah Kapitan Paulus Tiawu, seorang kapitan dari negeri Abubu yang membantu Thomas Matulesi dalam perang Patimura pada tahun 1817. Tiawu merupakan seorang pejuang kemerdekaan. Ketika dia ikut dalam pertempuran melawan tentara Belanda saat perang Patimura 1817, ia masih remaja. Keberaniannya terkenal di kalangan pejuang, masyarakat luas, dan bahkan musuh-musuhnya. Sejak awal perjuangan, ia selalu ikut mengambil bagian padang mundur. Dengan rambut panjangnya yang terurai ke belakang serta berikat kepala selai kain beak, ia mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran, baik di Pulau Nusantara Laut maupun di Pulau Sapurua. Siang dan malam, ia selalu hadir ikut dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan. Ia juga membangkitkan semangat kaum wanita di sekitarnya agar ikut membantu kaum pria di setiap medan pertempuran. Dalam pertempuran yang sengit, negeri Oulat, sebelah tenggara Pulau Sapurua, ia bersama beberapa pasukan lainnya dikalahkan dan ditangkap oleh pasukan Belanda. Soekarno adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Indonesia. Bapak Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Soekarno memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Indonesia. Pada masa kemerdekaan, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan sebagai bentuk lepasnya Indonesia dari belenggu kolonialisme. Ia ditunjuk menjadi Presiden pertama Indonesia dan memimpin Indonesia hingga tahun 1967. Selama memerintah, Soekarno memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Pada tahun 1995 terjadi insiden G30S yang menjadi awal kemunduran kepemimpinan Soekarno. Akibat G30S, kondisi Indonesia tidak stabil yang mengharuskan Soekarno bertindak melakukan surat perintah hingga secara resmi Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto. Ia meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Tiawu lahir di Nusa Laut, Maluku pada tahun 1800. Sejak kecil, Marta tumbuh di lingkungan yang kental dengan semangat perlawanan terhadap penjajah Belanda. Sang ayah, Kapitan Paulus Tiawu, adalah seorang pemimpin perlawanan yang sangat dihormati di wilayah Maluku. Berkat ayahnya, Marta sejak dini sudah terbiasa dengan suasana pertempuran dan memahami
perjuangan melawan penjajah. Sebagai anak tunggal, Martha Christian memiliki ikatan yang sangat kuat dengan ayahnya. Kapitan Paulus Tihahu bukan sosok ayah, tetapi juga mentor yang membentuk karakter dan prinsip hidup Martha. Dari sang ayah, Martha juga belajar keberanian, keteguhan hati, dan cinta yang mendalam terhadap tanah kelahirannya. Ia sering mengikuti ayahnya dalam berbagai rapat, strategi, dan bahkan ikut serta dalam aksi perlawanan, meski usianya masih sangat muda. Selanjutnya kelas 78. Martha Christina Tihahu adalah seorang pahlawan nasional wanita asal Maluku. Ia lahir pada tahun 1800 dan menutup usia pada 1818. Dirinya disebut pahlawan karena keikutsertaannya pada saat melawan penjajah Belanda. Beliau mengikuti jejak ayahnya yang ikut serta dalam perang Patimura. Selanjutnya kelas 79. Dia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh. Ia adalah seorang tokoh perempuan yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Cut Nyak Dien selalu dijuluki sebagai Ratu Aceh karena tekadnya yang kuat dalam melawan kolonial Belanda di Aceh. Sepanjang masa hidupnya, Cut Nyak Dien terus melakukan pertempuran dan perlawanan dengan tujuan menggapai cita-cita bangsa, yaitu terbebas dari kekuasaan penjajah. Tepuk tangannya mana ini? Selanjutnya kelas 710. Ibu Fatmawati lahir pada 5 Februari 1923 di Bengkulu. Adalah pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai istri Presiden Soekarno dan sebagai penjahit bendera pusaka merah putih. Sejak muda, Fatmawati sudah menunjukkan semangat kebangsaan yang kuat. Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat mencintai tanah air dan aktif dalam pergerakan nasional. Copyright ya. Fatmawati dikenal sebagai sosok yang menjahit bendera Sangkatan Merah Putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Atas jasa-jasa dan perjuangan yang dilakukan Fatmawati, pemerintah telah memberinya gelar pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden RI nomor 11 tanggal 14 November. Fatmawati lahir pada 5 Februari 1923 di pesisir pantai Tapak, Paderi, Bengkulu.
ada mirip-miripnya kacamata kek. Lahir pada 2 Mei 1889. Bapak sudah dihebat Dewantara, yaitu Mas Raden Suwardi Suryanta. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Pakualaman. Diangkat Dewantara menjadi anggota DPU PKI pada tahun 1945. Dan berperan sebagai Mau tunggu di sini atau ya udah. Ada orang ceweknya di sana loh. Jam apa jam? Nanti lagi nih. Selanjutnya Mas Blok Tihahu, pahlawan nasional asal Maluku, lahir pada tahun 1800 di desa Abubu, Pulau Nusa Laut. Ia adalah putri dari Kapitan Tihahu, seorang tokoh adat yang memimpin perlawanan melawan penjajahan Belanda. Meskipun masih sangat muda, Martha bergabung dalam perjuangan bersama pasukan Maluku dan berperan aktif dalam pertempuran serta pengorganisasian pasukan lawan Belanda. Pada tahun 1818, ketika berusia 18 tahun, Martha ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di Makassar. Tidak lama setelah itu, ia meninggal dalam tahanan. Meskipun usianya singkat, semangat juang Martha tetap dikenal hingga kini. Ia menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai bentuk penghormatan, nama Martha Christina Tihahu diabadikan melalui Monumen Martha Christina Tihahu di Ambon, serta berbagai penghargaan lainnya. Ia mengajarkan kita bahwa perjuangan untuk kemerdekaan tidak mengenal usia atau diketahui bahwa Kapitan Patimura merupakan pahlawan yang tergolong memiliki keturunan bangsawan dan berasal dari misal Indonesia. Kapitan Patimura lahir dari keturunan bangsawan Raja Sawurangu yang merupakan kerajaan yang berada di Teluk Selatan. Kapitan Patimura memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Yohanes. Kapitan Patimura merupakan pahlawan Indonesia yang berjuang untuk daerah Maluku dalam perlawanan Belanda. Jasa serta perjuangan yang dilakukan Kapitan Patimura sangat berdampak bagi kemerdekaan Indonesia. Fatmawati lahir pada 5 Februari 1923. Ia adalah ibu negara pertama Indonesia, istri dari Presiden Soekarno dan ibu dari Presiden Soeharto. Ia dikenal karena peran dalam perjuangan kemerdekaan, terutama sebagai sosok yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada proklamasi 17 Agustus 1945. Selain mendukung suaminya dalam perjuangan politik, Fatmawati juga berperan dalam mendidik anak-anaknya dan memajukan hak-hak perempuan serta pendidikan Indonesia. Meskipun hidup di bawah bangsa-bangsa yang terkenal, dia tetap dihormati sebagai simbol keteguhan dan dedikasi terhadap negara. Fatmawati meninggal pada 14 Maret 1990. Namun saat ini perjuangannya tetap diingat oleh bangsa Indonesia. Kasih tepuk tangannya sekali lagi dong.